Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeline Ramadhani, NIM 03, perwakilan dari kelompok 2 Teknologi Pembelajaran yang beranggotakan Abdul Aziz Syafiqur Rahman, NIM 01, Adin Syakif Wardana, NIM 04, Anissa Ul Fauziah, NIM 15, dan Anissa Cahya Aslamiza, NIM 17. Di sini saya akan memandu video teknologi pembelajaran yang mengembangkan podcast Storytime bagi siswa ABK kelas 7 SLB Ayat Klaten. Tahapan dari penelitian dan pengembangan teknologi pembelajaran kali ini menggunakan desain EDI. Desain EDI terdiri dari 5 tahapan, antara lain tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Berikut ini akan dipaparkan tahapan teknologi pembelajaran podcast Storytime. Pada tahap analisis, kelompok kami berdiskusi menggunakan sumber peraturan perundangan dan juga jurnal implementasi pendidikan inklusif dan implementasi penggunaan komputer bicara sebagai media pembelajaran IPA. Kemudian dari hasil diskusi tersebut diperoleh rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana kemampuan tunanetra dalam memahami materi sejarah yang disampaikan guru. Teknologi pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran tunanetra menjadi rumusan masalah yang kedua. Dan yang ketiga, seberapa efektifkah penggunaan teknologi bagi siswa ABK tunanetra. Konten yang dipilih yaitu pembelajaran sejarah dengan fasilitas komputer, speaker, serta memerlukan kerjasama dengan guru pendamping untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa ABK. Berdasarkan masukan dari dosen dan teman-teman kami, memerlukan data siswa anak berkebutuhan khusus terbaru atau di tahun yang paling baru. Kemudian untuk narasumber yaitu Ibu Anis selaku guru di SLB YAAT Klaten. Kemudian dari hasil wawancara melalui platform WhatsApp diperoleh informasi, yakni yang pertama, guru kekurangan jam untuk mengajar dan harus menyesuaikan kurikulum berdasarkan latar belakang peserta didik. Kemudian yang kedua, banyak kategori tunanetra diantaranya low vision, total, IQ tidak normal, serta autis. Kemudian yang ketiga, yakni peserta didik belum menguasai teknologi dan tidak lancar dalam membaca huruf braille. Kemudian yang keempat, sekolah sudah memiliki fasilitas komputer dan laptop serta menggunakan aplikasi JAWS, namun beberapa siswa belum memiliki perangkat smartphone. Untuk selanjutnya adalah tahap desain. Pada tahap desain, kegiatan yang dilakukan antara lain yang pertama menentukan nama podcast. Kami mengambil nama Storytime yang berasal dari kata history dan time. Lalu yang kedua ada tipe podcast. Menentukan tipe podcast, kami menggunakan multi-host podcast yang diisi oleh 2 orang atau lebih. Lalu yang ketiga, menentukan platform untuk YouTube karena mudah diakses dan mudah digunakan bagi siswa ABK maupun non-ABK. Lalu yang keempat adalah menentukan materi untuk konten podcast 1 bulan ke depan. Yang pertama ada pengertian sejarah, yang kedua masa praaksara, yang ketiga masuknya teori Hindu-Buddha ke Indonesia, dan yang keempat masa kerajaan Hindu-Buddha. Dan untuk langkah kelima, pada tahap desain kami membuat naskah atau narasi podcast yang kemudian kami perbincangkan atau akan diedit oleh editor. Pada tahap pengembangan, kegiatan yang dilakukan diantaranya yang pertama, rekaman podcast. Pada tahap rekaman podcast, kami memulai rekaman sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Proses rekaman meliputi setup mikrofon clip-on yang disambungkan pada perangkat smartphone. Selanjutnya, pengisi suara podcast memulai rekaman sesuai dialog yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, editing audio.
Pada tahap ini, kami mengedit hasil rekaman berupa audio MP3 yang masih mentah dan masih banyak noise. Karena itu, membutuhkan editing audio untuk menghasilkan kualitas audio yang jernih dan tanpa noise. Untuk mengedit audio sendiri, kami menggunakan aplikasi open source Audacity. Yang ketiga, editing video. Dalam tahap editing video, kami menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro 19 untuk memasukkan audio dan ditambahkan sentuhan animasi, vinyl record atau piringan hitam berputar. Yang keempat, pembuatan channel YouTube. Sebagai platform podcast Storytime, pada tahap ini, peneliti membuat logo dan juga background channel YouTube. Langkah selanjutnya adalah mengupload video podcast. Tahap selanjutnya yaitu implementasi, yaitu dilaksanakan melalui uji coba kelas kecil, melalui penilaian antar kelompok yang dilaksanakan secara estafet. Kesimpulan dari kritik dan masukan terhadap media podcast, yaitu mengenai intonasi. Pembicara yang cenderung monoton dan kurang interaktif. Konten podcast dalam pembelajaran sejarah dinilai cukup efektif sebagai bentuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana literasi digital. Media podcast sangat tepat digunakan sebagai media pembelajaran yang diaplikasikan pada tunanetra dalam pembelajaran sejarah. Pada tahap evaluasi merupakan tindak lanjut dari review kelas kecil dan ahli, yaitu dosen mata kuliah teknologi pembelajaran. Atas saran dari ahli, video direvisi dan ditambahkan background musik jazz. Video podcast kemudian diunggah ulang pada channel YouTube Storytime Podcast dengan judul Storytime episode 1 Pengertian Sejarah. Analisis kekuatan atau analisis strength. Untuk yang pertama, podcast dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik karena berperan sebagai media pembelajaran dan alat bantu dalam pembelajaran. Podcast mampu mengubah imajinasi pendengar dikarenakan konten yang disajikan dikemas dengan menarik. Kemudian yang kedua, yakni podcast dinilai efisien karena praktis melampaui batas ruang dan waktu. Kemudian podcast dapat diunduh melalui gadget dengan bantuan jaringan internet sehingga dapat didengarkan berulang kali, apalagi podcast ramah bandwidth karena format audio yang diunggah berukuran kecil. Podcast dapat didengarkan walaupun sedang melakukan aktivitas lainnya. Analisis kelemahan atau weakness, aksesibilitas. Untuk mengakses podcast di YouTube, diperlukan koneksi internet yang lancar dan menjadi sulit untuk menjangkau khalayak yang lebih luas jika internet tidak tersedia. Yang kedua, tidak cocok untuk siswa pasif. Podcast merupakan media pembelajaran yang menerapkan komunikasi satu arah. Oleh karena itu, siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung, sehingga tidak cocok untuk siswa yang pasif. Yang ketiga, biaya besar. Untuk menghasilkan podcast yang berkualitas, maka perlu juga perangkat yang memadai, seperti mikrofon, soundcard, headset, PC, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membuat podcast yang baik, perlu biaya besar untuk membeli perangkat rekaman podcast. Yang keempat, editing yang sulit. Tidak hanya membutuhkan biaya yang banyak, proses editing podcast juga sulit dan membutuhkan banyak waktu. Misalnya proses editing audio untuk menghilangkan noise. Untuk selanjutnya adalah analisis peluang atau opportunity podcast. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Untuk penggunaan podcast sebagai media pembelajaran dirasa akan menarik siswa, terlebih di era atau zaman yang cukup modern ini. Lalu yang kedua, penggunaan yang mudah. Dalam hal ini, penggunaan podcast dirasa cukup mudah untuk diakses. Lalu yang ketiga adalah hemat biaya bagi siswa. Penggunaan media podcast dirasa menghemat biaya bagi siswa tunanetra, karena biaya untuk membuat media pembelajaran dengan huruf braille juga tidak murah. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan media pembelajaran podcast yang dibuat oleh guru secara sederhana. Analisis ancaman pemanfaatan podcast sebagai media pembelajaran sejarah antara lain
Media podcast dalam pembelajaran dirancang dengan konsep komunikasi satu arah, sehingga membuat siswa mudah bosan. Yang kedua, topik tertentu dalam pembelajaran sejarah sulit diajarkan tanpa menghadirkan visualisasi, sehingga pembuatan narasi podcast harus didesain menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Narasi yang salah akan menyebabkan kesalahpahaman peserta didik dalam mempelajari materi. Yang ketiga, yaitu produksi podcast harus memperhatikan beban kerja, sehingga harus memperhatikan tingkat spesifikasi konten. Pemilihan topik atau format yang terlalu sempit akan mempersulit narator dalam merancang episode podcast selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada rekan kelompok yang telah memaparkan tahapan teknologi pembelajaran podcast Storytime sekaligus analisis SWOT pada video kali ini. Karena segala sesuatu yang diperlukan sudah tersampaikan, maka saya selaku pemandu video kali ini pamit undur diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam pengembangan podcast Storytime ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.